Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Fitriatin Hasana dengan nomor NIM D93219070. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai kemanfaatan internet on googling dalam dunia pendidikan. Nah, tugas video ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Studi Aplikasi dan Administrasi Pendidikan yang dimana diampu oleh Bapak Muhammad Sholeh SPDI MPD. Nah, teman-teman semua pasti banyak yang sudah tahu kan bahwa saat ini dunia industri global sedang memasuki era revolusi 4.0 atau yang juga dikenal sebagai era digital. Internet di era digital sekarang ini sangat penting peranannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kalangan generasi Z, generasi milenial, hingga kalangan generasi X sudah menggunakan dan memanfaatkan fasilitas internet. Internet kebanyakan digunakan sebagai media untuk mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia dengan efektif, akurat, hemat, dan efisien. Penggunaan internet di bidang pendidikan sangat dirasakan manfaatnya bagi para pengajar dan pelajar. Manfaat internet secara umum dapat memperbaiki kualitas dan menunjang pengajar dalam kegiatan belajar mengajar. Selain bermanfaat bagi pengajar, internet juga bermanfaat untuk para pelajar. Adanya internet bermanfaat bagi pelajar untuk mencari atau belajar kapanpun dan dimanapun mereka berada. Nah, di sini ada 10 manfaat. Yang pertama, informasi terkait lembaga pendidikan semakin mudah diakses. Dulu, lembaga pendidikan masih melakukan promosi dengan cara yang masih konvensional, berupa brosur, banner, dan lain sebagainya untuk memperkenalkan lembaga pendidikan ke masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, menghemat waktu dan biaya dalam merekrut pegawai baru. Zaman sekarang tidak perlu memasang iklan lowongan pekerjaan di media cetak, cukup memberikan informasi di website atau media sosial official lembaga pendidikan terkait, maka akan memudahkan akses semua orang dalam mengetahui informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan kemudahan dalam menarik minat calon siswa atau mahasiswa. Adanya web lembaga pendidikan tentunya akan membawa daya tarik tersendiri bagi yang melihat. Agar lebih menarik untuk dilihat, konten yang ada di web harus sesuai yang didesain, bagus dan cantik agar tampak lebih menarik dan mudah dibaca serta dipahami oleh pengaksesnya. Yang keempat, sebagai referensi membuat bahan ajar. Dulu kita hanya bisa mendapatkan bahan ajar atau referensi sebagai penunjang belajar melalui media cetak, misalnya buku, koran, dan majalah. Sekarang, pengajar bisa memilih internet sebagai alternatif lain dalam mencari bahan referensi yang lebih lengkap, terbaru, dan mudah diakses. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran akan semakin menarik. Sebagai pengajar, guru atau dosen terkadang menghadapi kendala dalam memberikan pemahaman terhadap pelajarannya. Ada kemungkinan yang menyebabkan ini terjadi. Bisa jadi bukan karena materinya yang sulit, melainkan penyampaiannya yang kurang efektif. Yang keenam, sebagai media diskusi antara pengajar, sudah tentu mempunyai kelompok pada satu mata pelajaran. Jika sebagai guru disebut FGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, dengan adanya internet memberikan manfaat saat diskusi tersebut. Contohnya waktu corona. Nah, di situ semua kegiatan dikerjakan di rumah. Google menyediakan yang namanya Google Meeting dan Google Classroom. Nah, adanya Google Meeting dan Google Classroom memanfaatkan akses pembelajaran jarak jauh tersebut. Kita bisa belajar dari rumah ke rumah tanpa bertemu atau tatap muka, melainkan melalui virtual meeting. Kemudian yang ketujuh, tersedianya fasilitas multimedia. Kita bisa menjumpai fasilitas multimedia di internet yang dapat dijumpai dan sangat mendukung untuk memvisualisasikan penjelasan ke anak didiknya. Dengan melihat langsung media berupa gambar atau video, diharapkan bisa memudahkan pelajar dalam memahami materi walaupun pengajar hanya bisa menjelaskan garis besarnya saja. Nah, tersedianya fasilitas multimedia ini salah satunya Google menyediakan banyak sekali fasilitas di dalamnya, seperti PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office, yang banyak sekali
untuk bisa dilakukan oleh pengajar dan pelajar untuk membuat berbagai aktivitas di dalamnya. Yang kedelapan, mempermudah dalam mencari materi pelajaran seperti halnya dengan pengajar. Pelajar pun akan lebih dimudahkan untuk mencari bahan referensi materi pelajaran di internet. Selain mudah diakses, di internet biasanya juga lebih mudah untuk dipahami dengan cara yang lebih singkat. Yang kesembilan, memudahkan pelajar dalam belajar bahasa asing. Seperti yang kita ketahui bersama, internet sifatnya global. Kita akan menjumpai berbagai artikel yang menggunakan bahasa asing. Nah, hal ini secara tidak langsung akan memaksa pelajar untuk ikut juga mempelajari dan memahami bahasa asing tersebut. Yang ke-10, sebagai sarana mendapatkan info beasiswa. Dengan adanya internet, informasi apapun akan lebih cepat tersebar, termasuk info beasiswa. Bagi pelajar yang sedang mencari beasiswa, bisa dengan cepat mendapatkan informasi beasiswa melalui internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan semua ini, seperti Instagram, media sosial ini bisa diakses melalui Google. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ejaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.